Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ifai dalam Retorika Jiwa. Dalam episode kali ini kita akan bahas tentang rasa syukur. Sobat Retorika Jiwa, pernahkah kamu berhenti sejenak lalu menyadari betapa banyak hal kecil yang sebenarnya patut disyukuri? Senyum orang terdekat, udara segar di pagi hari, atau sekadar waktu untuk istirahat. Syukur adalah seni melihat cahaya, bahkan di tengah gelap. Sobat Retorika Jiwa, mari kita bahas lebih lanjut. Apa sih sebenarnya rasa syukur itu? Bisa kita katakan rasa syukur itu adalah sikap menghargai dan mengakui kebaikan yang hadir dalam hidup kita, sekecil apapun kebaikan itu. Soal kecil ataupun besar, sebenarnya itu kan hal yang relatif ya. Boleh jadi menganggap itu sesuatu yang kecil buat kamu, tapi bagi orang lain itu adalah sesuatu yang besar. Contohnya, mungkin kamu menganggap kemampuan untuk bernafas saat ini sebagai sesuatu yang kecil, tetapi bagi orang-orang yang ada di rumah sakit, yang sedang dalam pengobatan, yang sedang dalam perawatan karena dia punya masalah pernafasan, melihat kamu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Mereka menganggap kamu memiliki nikmat yang sangat besar, tidak seperti mereka yang kesulitan bernafas. Di situ kita lihat kecil atau besar bisa berarti relatif. Apa yang kamu anggap kecil, boleh jadi itu sesuatu yang besar bagi orang lain. Sebaliknya, apa yang kamu anggap besar, boleh jadi itu adalah sesuatu yang kecil buat orang lain. Relatif kan? Jadi kemampuan kita dalam memilih fokus, kemampuan kita dalam mengelola pikiran, ternyata cukup memberikan peran. Apakah kita menjadi orang yang bersyukur atau tidak? Apakah cara berpikir kita mampu menumbuhkan sikap untuk menghargai dan mengakui setiap kebaikan kita yang hadir di dalam hidup kita, atau kita cenderung mendustakannya? Ini dia penting untuk memiliki rasa bersyukur. Karena tentu dengan kemampuan untuk bersyukur, maka kita punya kemampuan untuk mengurangi stres, punya kemampuan untuk mengurangi kecemasan, kepanikan, dan itu artinya kita punya kemampuan untuk meningkatkan kebahagiaan. Dengan kemampuan bersyukur, itu membantu kita fokus pada hal positif, bukan hanya pada kekurangan. Ya, secara alamiah setiap orang punya kekurangan dan kelebihan kan? Siapa sih orang yang tidak punya kekurangan? Semua manusia punya kekurangan dan kelebihan. Tapi bagaimana kita berpikir positif? Fokus pada hal-hal positif dan fokus pada kelebihan yang kita miliki. Kemudian dengan kemampuan bersyukur, secara langsung atau tidak, itu memperkuat hubungan sosial. Artinya
Itu terjadi ketika kita bisa lebih menghargai orang lain. Oke sobat retorika jiwa, syukur itu sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sepertinya mungkin sulit untuk dilakukan. Hanya orang-orang yang sudah terlatih yang kemudian memiliki kemampuan untuk bersyukur. Apalagi dalam kehidupan kita akan banyak sekali tantangan. Misalnya ketika kita terjebak dalam perbandingan sosial, kita melihat orang lain yang lebih maju, membuat kita menjadi kehilangan kemampuan untuk bersyukur. Kita selalu membandingkan dengan orang lain yang kita anggap lebih dari kita, sehingga kita tidak mampu lagi melihat hal positif atau kebaikan-kebaikan yang hadir dalam hidup kita. Kebaikan dalam hidup kita sepertinya memudar atau menjauh, dan yang mendekat di dalam diri kita adalah kehidupan orang lain yang sepertinya lebih sempurna, serba wah, serba hebat. Padahal boleh jadi itu adalah ilusi, permainan pikiran. Tantangan lainnya dalam melatih sikap syukur adalah kita fokus pada hal-hal yang belum tercapai. Terlalu memikirkan pada hal-hal yang belum tercapai, sehingga kita lupa apa yang sudah kita miliki. Padahal kenikmatan mana yang kamu dustakan? Tuhan berikan kenikmatan itu setiap hari, tapi kalau kita tidak merasakan kenikmatan itu, ya berarti ada banyak kenikmatan yang kita dustakan. Kenapa? Mungkin penyebabnya karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum tercapai. Benar gak sih? Coba deh rasain. Sobat retorika jiwa, ada tips dalam melatih sikap syukur. Pertama, menulis gratitude journal setiap hari. Menulis catatan harian tentang rasa syukur. Ya, kamu bisa melakukan ini sebagai salah satu alternatif untuk melatih cara bersyukur. Kamu tulis di dalam buku jurnal khusus tentang rasa bersyukur. Apapun yang kamu nikmati dan kamu hargai setiap hari, kebaikan yang hadir setiap hari, sekecil apapun, hal-hal yang membuat kamu nyaman, kamu bahagia, tulis. Ya, misalnya, alhamdulillah saya senang hari ini saya bangun dengan badan yang segar. Saya bahagia karena bisa menghirup udara segar. Saya bahagia karena bertemu dengan orang-orang yang baik. Dan banyak lagi yang bisa kamu tuliskan dalam jurnal itu. Setiap kebaikan yang boleh jadi itu adalah kebaikan kecil. Itu kan anggapan kamu saja. Padahal boleh jadi yang sesungguhnya itu adalah hal baik yang sangat besar. Tips yang kedua dalam melatih cara bersyukur, dalam melatih sikap bersyukur adalah mengucapkan terima kasih secara langsung pada orang lain. Ya, sebenarnya kepada diri kita pun kita mengucapkan terima kasih. Dalam relaksasi kita atau meditasi kita ucapkan terima kasih, wahai diri. Kamu sudah menemaniku sejauh ini, dan kamu selalu membuatku kuat dalam menempuh perjalanan. Dan banyak hal lain. Coba deh
berlatih mengucapkan terima kasih, baik kepada orang lain yang telah berbuat baik atau kepada diri sendiri, karena diri sendiri juga layak untuk dihargai. Lalu tips yang ketiga dalam melatih syukur adalah mengingat kembali momen kecil yang membuat hati tentram. Pasti banyak hal-hal kecil yang membuat kita nyaman, yang selama ini boleh jadi kita lewatkan semuanya. Kenapa ya? Mungkin karena kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum kita capai. Mungkin juga karena kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang terjadi pada orang lain. Ya, sehingga kita tidak sempat untuk memikirkan hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita sendiri. Coba ingat kembali ya, itu bisa melatih kita untuk lebih bisa bersyukur. Sobat Retorika Jiwa, coba bayangkan sebuah ruangan gelap, lalu ada lilin kecil yang dinyalakan. Cahaya itu mungkin tidak menerangi seluruh ruangan, tapi cukup untuk membuat kamu merasa aman, membuat kamu merasa nyaman. Begitu juga dengan syukur, ya mungkin sederhana, tapi ia cukup untuk memberi kehangatan dan ia memberi arah di tengah kegelapan. Sobat Retorika Jiwa, afirmasi harian yang bisa kita praktikkan untuk menghidupkan rasa syukur dalam diri kita. Misalnya, aku bersyukur atas hal-hal kecil yang membuat hidupku berarti. Setiap hari ada cahaya yang bisa aku lihat. Syukur membuat hatiku lebih tenang dan bahagia. Aku menghargai orang-orang dan momen yang hadir dalam hidupku. Sebagai akhir dari episode kali ini, kita bisa menyimpulkan bahwa syukur bukan sekadar berarti hidup tanpa masalah. Syukur bukan berarti hidup tanpa masalah. Ia berarti kita memilih untuk melihat cahaya, memilih untuk melihat kebaikan, memilih untuk melihat kenikmatan, meski ada kegelapan di sana, meski ada masalah di sana, meski ada sesuatu yang menyakitkan di sana. Jadi, mulai hari ini, coba berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada diri sendiri, hal kecil apa yang bisa aku syukuri hari ini? Karena dari hal kecil, lahirlah kebahagiaan besar. Nikmatan kecil yang kamu syukuri jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada kenikmatan besar yang kamu dustakan. Itu kata orang bijak. Oke Sobat Retorika Jiwa, terima kasih sudah mendengarkan. Subscribe channel ini dan kita jumpa lagi pada episode yang lain ya. Sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.